Gitu. Jadi mau cari uang 1,5 M gampang banget Bener kalau banget. patungan ya. Bener banget, karena Halo Vincent, luar biasa. Thank you banget for coming hari ini. halo Coach, thank you sudah diundang, senang banget. Kita udah lama pengen ngundang, baru sekarang ketemuan. Iya, Kita iya. tapi udah pernah webinar ya. waktu Webinar itu ya. bareng, iya. Mantap. Nah, teman-teman, buat Anda yang belum kenal, beliau adalah founder BeShare, crowdfunding platform nomor 1 di Indonesia. So, boleh cerita nggak kondisi bisnis saat ini gimana? Dari bisnis-bisnis yang terkumpul di ekosistem BeShare. Ya, nah sebenarnya secara umum Coach, bisnis-bisnis di kita itu memang sudah mulai growing lagi gitu ya, karena kita bicara situasi saat ini itu after pandemic Coach, gitu ya, dimana 2020 kita tahu satu Indonesia bahkan dunia itu terkena dampak pandemik, tapi di 2021 bahkan sekarang 2022 itu mulai namanya kalau bisnis fundamentalnya sudah oke Coach, itu akan tetap bisa growing lah secara omset, bagaimana performance segala macam. Nah ini memang ada beberapa indikasi yang kita lihat gitu ya. Banyak sekali yang dari UKM ini memang secara pengelolanya atau business ownernya ini juga sangat menjadi faktor yang sangat penting Coach, untuk kita melihat bagaimana mereka bisa survival, bahkan sekarang berkembang pesat lagi setelah pandemi Coach gitu. Yang mendapatkan pendanaan di BeShare itu bisnis apa aja sih? Sebenarnya secara industri Coach itu kita sudah cukup bervariasi ya. Tapi majority itu sekarang itu F&B masih nomor 1. F&B nomor 1. Nomor 1 F&B. Gitu. Retail nomor 2 Coach. Jadi retail nomor 2. Jadi banyak F&B retail, sisanya ada jasa, agrikultur, dan macam-macam yang lain juga. Gitu. Betul. Kalau jasa apa aja jasa? Jasa kita ada logistik, ada laundry, kemudian barbershop. Jadi memang bentuknya UKM-UKM yang memang produktif, dan memang ini usaha-usaha yang kita temukan sehari-hari. Oke. Boleh sebut brand nggak? Misalnya jasa logistik apa yang didanai oleh BeShare? Oke. Nah kita ini ada salah satu penerbit kita namanya BAM Cargo. BAM Cargo. Nggak pernah dengar ya? Nah itu. Jadi kadang-kadang ada emas di dalam jerami gitu ya, kita bicaranya. Karena BAM Cargo ini sebuah perusahaan logistik yang sangat profitable. Dia sudah pengalaman, dan bahkan waktu itu di masa pandemik performance sangat bagus karena mereka ini bukan cuma dari online shop yang mereka handle, banyak-banyak brand kayak e-commerce besar sudah memakai jasa mereka, dan juga ternyata mereka ditunjuk untuk bantu distribusi vaksin Jawa dan Kalimantan. Wow. Vaksin COVID-19. BAM Cargo, nggak pernah dengar. Nah, itu dia. Ada lagi jasa lain? Jasa kita selain logistik kita ada laundry. Laundry? Ya, laundry clean namanya. Laundry clean, ya. Itu pernah dengar. Pernah dengar. Ya. Kemudian ada juga jasa barbershop. Kita ada Audisen Barbershop. Kemudian jasa lagi kita overall banyak kan tadi F&B sih Coach. F&B itu cukup itu ya, banyak ya. Banyak. Apa Betul. contohnya? Contohnya kita ada Sour Sally. Ya, kemudian ada juga bisnisnya itu ada yang namanya Jakarta Cafe misalnya. Jakarta Cafe. Jakarta Cafe di Sarinah itu kita yang invest juga. Kemudian ada juga yang namanya itu Let's Toast, mungkin Coach tahu juga. Ya, pernah dengar. Nah itu bisnisnya Mas Kaisang Pangarap. Kita ikut invest juga di bisnisnya. Jadi cukup bervariasi. Ini seru nih. Jadi sebetulnya UKM itu tidak susah ya mendapatkan investor ya. Jadi kalau orang bilang, Coach, gimana cara nyari investor? Seharusnya sangat-sangat mudah untuk mengakses investor. Karena kalau dulu investor itu mencari bisnis yang bagus nggak mudah. Atau kalau saya punya bisnis mau mengumpulkan investor nggak mudah. Nah sekarang sudah ada beberapa platform yang bisa mendukung UKM yang basically bagus, pengen melakukan pengembangan bisnis tapi nggak punya modal. Nah, ini buat teman-teman yang nggak punya modal, ini topiknya buat kalian harus dengar sampai habis ya, dengar sampai habis. Oke. So, boleh diceritain nggak UKM itu layak nggak sih mendapatkan investasi? Nah, jawaban layak atau tidak itu sebenarnya tergantung Coach gitu. Jadi ada beberapa faktor tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Yang pertama adalah
foundernya. Kita mesti lihat kemampuan daripada pengelolanya itu sendiri seperti apa. Bagaimana pengalaman mereka mengelola bisnis, apakah ini bisnis mereka yang baru pertama, masih uji coba, atau sebenarnya mereka sudah pengalaman sebelumnya dan sudah ada track record. Nah, makanya bisnis-bisnis yang dibuka di kita itu, cara kita melihatnya, kita mesti lihat foundernya itu dan sudah berapa lama bisnis ini berjalan. Gitu. Ada minimum nggak? Minimum kita 1-2 tahun itu at least. Oke dong ya. Betul. Nggak berat-berat banget ya. Banget, ya. 1-2 tahun at least. Jadi kita bisa lihat nih, selama dia mengelola bisnis itu bagaimana performance bisnisnya. Jadi nanti baru masuk ke finansial, baru masuk ke legal due diligence dan segala macam. Tapi yang paling penting kita udah tahu punya time frame yang ini udah bisa kita ukur nih, ada analisis nih kayak gitu. Oke, sip. Kita sekarang kalau berbicara soal UKM layak nggak layaknya, sisi pengalaman si founder itu penting. Tapi di sisi lain adalah bisnisnya sendiri juga penting. Benar. Oke. Betul. Kita masuk ke yang founder ya. Karakteristik founder apa yang ini investable nih? Gitu. Apa kira-kira? Ya. Tentunya adalah sebenarnya kita lebih lihat apakah dia sudah pengalaman dan memang passion di bisnis tersebut. Gitu. Kadang ada orang yang kalau dia mau berbisnis tuh dia cari yang untung aja tapi ngikut-ngikut orang nih. Gitu. Orang lagi buka nih bubble tea gitu ya. Gue ikutan bubble tea deh gitu ya. Padahal itu adalah lagi red ocean coach gitu kan. Yang sudah banyak yang main juga. Bagaimana dia diferensiasi, bagaimana dia bisa bikin USP yang bagus gitu ya. Kemudian juga apakah marketnya ini cukup besar, apakah ini adalah sudah produk market fit gitu. Kadang masih uji coba, jadi dia cuma pakai strategi marketing yang gimmick di awal, habis itu turun kan, banyak yang kayak gitu sebentar kan. Tapi habis itu turun gitu. Nah, kita harus cari yang memang kalau kita invest kan pengen yang sustainable coach gitu, supaya jangka panjang. Produk market fit tuh gimana sih buat teman-teman mengukur produk mereka fit atau enggak dengan market? Nah, ini biasa kita mesti lihat dulu dari sisi ketika kita meluncurkan sebuah produk ataupun sebuah jasa. Nah, ini biasa kan mindsetnya, saya punya produk, gimana cara jualannya? Gitu kan. Sebenarnya cara paling gampang untuk mendapatkan produk market fit kan kita tahu dulu nih kebutuhan pasar apa, kemudian kita kasih produk dan jasa yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut dan target market tersebut. Nah, cara kita mengetahuinya sudah produk market fit adalah ketika mereka bukan cuma beli sekali coach, dan mereka udah rela bayar beli sekali, dia beli terus, beli kedua, ketiga, dan ada repeat ordernya. Nah, itu berarti sudah benar-benar diminati, dan bahkan kalau kita udah nggak jualan lagi, dicari-cari nih, kok kemarin tutup ya nggak jualan lagi gitu, kemana sekarang? Dan itu berarti produk market fit sudah dapat. Cocok ya, gue cocok. Kemana ya tadi ya, tukang cukur yang di sini? Gue pengen, cocok banget tuh. Iya, itu tuh coach. Oke. Ciri-cirinya. Nah, teman-teman buat yang pernah melakukan itu saya rasa salah satu tanda-tanda kalau Anda punya bisnis lalu tutup, nggak ada yang nyari, berarti memang nggak dibutuhkan. Tapi kalau misalnya Anda tutup 2-3 hari terus nyari, mana kok nggak buka lagi sih? Nah, itu berarti ada yang kangen, which is itu salah satu yang bagus. Oke, dari sisi founder berarti karakteristik passion, karakteristik mereka harus punya experience ya, pengalaman yang cukup di bidang itu. Betul. Bukan karena ngikut-ngikut, punya keunikan. Betul. Dan tahu bagaimana potensi bisnis ini besar atau kecilnya, atau potensi marketnya besar atau kecil. Selain daripada tahu cara bikin produk yang memang dibutuhkan oleh market. Nah, kalau dari segi bisnisnya, misalnya contohnya omset berapa, profit berapa, cost berapa, yang sebenarnya menarik untuk para investor. Nah, sebenarnya kalau di B-Share itu kita punya kriteria untuk minimum omset 1 miliar per tahun, coach. Omset 1 miliar per tahun? Nggak besar ya? Nggak besar juga, karena kadang-kadang bagaimana tergantung mereka keahlian dalam mengatur cash flow, mengatur strategi keuangan, akhirnya marginnya juga cukup oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu dasar minimumnya. Kemudian yang kita lihat lagi adalah, bisnis ini nanti secara long termnya seperti apa, track record growingnya seperti apa. Nah, itu juga akan kelihatan coach sebenarnya. Sekarang kita pakai asumsi ya, simulasi ya. Ceritanya ada satu bisnis dengan omset 1 miliar, net profit berapa? 10%? Net profit 10%. Kira-kira berapa equity dari perusahaan dengan sales 1M? Nah, ini biasanya kita akan lihat juga terkait satu bisnis industri sejenis,
gitu ya, yang semua kita akan invest. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dananya ini berapa dan akan dipakai untuk apa. Nah, itu sangat matters. Nah, itu yang pengen saya tanya tuh. Jadi kalau saya misalnya punya bisnis coffee shop, modal atau nggak usah coffee shop lah, gym. Ya, saya bikin gym, modal 1,5 M. Oke. Omset misalnya baru 1 M setahun. Baru 1 M setahun. Dan ini masih baru mulai. Layak nggak tuh? Nah, jadi kita bisa lihat nih, oke, 1 M ini, kalau kita lihat secara projection, itu per bulan, let's say, keuntungannya berapa? Misalkan keuntungannya 20 juta per bulan, let's say. Berarti kan kalau per tahun itu ROI-nya sekitar 24% lah. Betul. Ya kan, 24%. Sekitar 24% ini, jadi balik modal investor berapa lama? Oh, dia mungkin balik modal sekitar 4-5 tahun. Nah, ini apakah menarik untuk investor? Nah, menarik atau enggaknya menurut investor ini juga melihat lagi, oh ini yang jualan ini adalah coffee shop terkemuka. Jadi walaupun balik modal 4 tahun, tapi sustainable misalnya. Nah, atau ini yang baru nih, yang baru hype. Tapi harusnya kalau baru hype, harusnya returnnya 2 tahun, 3 tahun balik modal. Gitu. Bisa nggak lihat kasih kasus misalnya salah satu yang sudah jalan lah ya. Misalnya contohnya apa? Sour Sally. Sour Sally boleh ya, F&B. Sour Sally F&B. Yang diinvest hanya outlet kan? Bukan keseluruhan Sour Sally kan? Ya, kita sebenarnya ada 2 di B-Share. Ada yang kita invest di holding. Oh, company. Di holding ada? Ada juga. Yang Lestos itu yang punya Mas Kaisang, kita invest di holding. Di holdingnya. Ada juga yang kita invest di level outlets. Oke. Let's say mau invest di level outlet. Outlet, ya. Berapa sih modal untuk membangun satu outlet Sour Sally? Ya, secara rata-rata termasuk sewa, dibayar di muka untuk 1 tahun, dan perlengkapan dan franchise fee segala macam sekitar 1,5 M. 1,5 M kan? Oke. Omset 1 bulan rata-rata berapa? Omset 1 bulan ada yang 300-400 juta. Secara bottom line-nya mungkin di sekitar 15-20, ada yang 20 juta, 30 juta. Oke. Nah, berarti yang akan dijual ke investor atau yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah 1,5 M ini kan? Betul. Yang ditawarkan. Betul. Kamu mau invest nih, gue butuh 1,5 M, yuk kita bisnis bareng kan gitu ya? Betul. Nah, jadi konsepnya setelah itu kita petakan data-datanya. Jadi kita bukan cuma proyeksi, Coach. Biasa kita lihat dari business owner itu wajib kasih juga historical data laporan keuangan. Outlet lain yang sejenis itu seperti apa? Kalau memang bentuknya adalah grand opening yang baru mau dibuka kan. Jadi kita nggak bicara, mungkin kalau zaman dulu, oh ya udah kita proyeksi sekian gitu. Kita sekarang nggak bisa percaya cuma proyeksi aja. Optimis ya kalau zaman dulu ya. Betul. Jadi kita juga belajar bahwa investor sekarang juga semakin pintar, Coach. Betul. Mereka lihat bukan cuma proyeksi, tapi apa buktinya kamu sudah mencapai itu. Dia akan lihat outlet sejenis lain. Nah, biasanya kita ambil bukan cuma dari proyeksi, tapi kita lihat existing sudah berjalan dan proyeksi. Baru dapat sebuah angka yang bentuknya yield, yang itu juga berdasarkan data historical tadi. Oke, baik. 1,5 miliar dilepas ke pasar dengan pengembalian modal misalnya 2 tahun, 3 tahun. Iya, 30% lah, 28-30%. Oke. Berapa yang berapa orang yang boleh ikut invest? Nah, kalau sekarang ini di B-Share ini kita secara regulasi juga unlimited, Coach. Jadi mau 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan yang paling gede sekarang 2.500 orang dalam satu outlet. 2.500 orang dalam satu gitu. Jadi mau cari uang 1,5 M gampang banget kalau patungan ya. Bener banget, karena yang 2.500 itu bahkan kita sempat bikin campaign untuk orang itu bisa invest modal 50.000, Coach. Modal 50.000 invest punya outlet Sour Sally. Bener banget. Sadis. Gitu. Jadi memang sekarang lagi udah nggak ada halangan, dan waktu itu konsepnya adalah bukan cuma jadi pelanggannya tapi juga jadi business ownernya. Dan ini adalah keunggulan juga, Coach. Kalau kita bicara satu outlet 2.500, semakin banyak orang yang mempromosikan outlet tersebut. Jadi omset yang tadinya misalkan 2 miliar, sekarang bisa jadi 5 miliar karena 2.000 orang yang bantuin jualan, Coach. Iya. Gitu. Dan sebetulnya sangat bagus buat outlet itu kalau mereka punya dana yang cukup untuk marketing, untuk pengembangan ya. Iya, betul. Wow.
Wow, 2.500 orang dalam satu outlet. Iya. Dan itu dianggap sukses lah ya crowdfundingnya ya. Betul. Berarti itu ada cap, begitu tercapai langsung ditutup tuh. Tutup. Nggak boleh dibuka terus ya. Benar, ada batasan angka fundingnya sekian, nah itu udah close kayak gitu. Close, oke. Yang paling sukses kalau dari sisi crowdfunding, nominal berapa dan jumlah investor berapa? Sebenarnya nominal itu bervariasi dan sukses itu beda-beda tuh coach. Tapi yang secara return paling oke itu kemarin yang paling tinggi rekornya di kita adalah bisnis Alfamart justru. Bisnis Alfamart? Outlet Alfamart. Nah, padahal kalau kita bicara retail secara umum kan harusnya marginnya nggak terlalu gede ya. Benar. Nah, tapi ternyata returnnya bisa up to 58% per tahun coach. Wow, kok bisa ya? Nah, itu jadi kadang-kadang pemilihan lokasi, pemilihan strategi kita mau lihat bisnis ini bagus atau enggak juga tergantung situasi nanti di lapangan. Secara proyeksi sih waktu itu nggak dibikin over ya. Bahkan waktu itu sangat pesimis, konservatif ya. Betul, dan ternyata kita buka luar biasa di lapangan gitu. Dan memang itu secara brand memang kapabilitas juga sudah cukup oke pengelolaannya, dan yang paling penting adalah lokasinya itu sendiri sih. Yang rugi ada nggak? Kalau kita bicara semuanya ada bisnis yang rugi, dan memang namanya bisnis ya pasti ada resiko juga coach. Jenis bisnis apa yang lebih banyak ruginya daripada bagusnya? Sebenarnya yang high risk itu kita bicara sebenarnya pertanian coach sebenarnya. Jadi ada bisnis pertanian itu resikonya kan pasti high risk high gain lah ya kalau yang itu. Karena pertanian itu gimana? Pertanian itu agrikultur coach. Apa produknya? Apakah lahan atau nanam cabai gitu? Bukan. Jadi waktu itu kita bisnis tambak. Nah, tambak udang. Nah, tambak udang ini not going well lah secara performance. Yang waktu itu kita jalankan karena ya namanya bisnis makhluk hidup ya. Makhluk hidup, agriculture gitu ya, yang memang nggak sesuai harapan secara performance. Tapi memang terus yang kita lakukan adalah bagaimana monitoring, bagaimana make sure ini sudah best practice di lapangan, dan kalau memang resiko bisnis ya mau nggak mau gitu kan. Gitu, itu salah satu. Kemudian F&B kemarin dalam hal pandemik juga sempat ada yang minus dan segala macam karena kan PSBB dan lain sebagainya, itu nggak bisa dihindari. Tapi karena di B-Share ini kita sebenarnya bukan cuma dari sisi fundingnya aja, kalau kita bantu tim business support namanya. Setiap bulan kita roadshow nih, setiap bulan ini keliling ke setiap bisnis portfolio kita, bagaimana kita jagain supaya performanya bagus. Nah, ini kita improve terus, akhirnya sekarang udah mulai ada yang meningkat dan akhirnya kembali positif kayak gitu sih. Berapa sih ininya B-Share? Berapa karyawannya, timnya? Timnya kita sekarang masih sekitar 50-an coach. Belum terlalu banyak sih. 50 ya? Nggak banyak ya? Sementara portfolio yang sudah diinvest? Sekarang total 92 coach. 92? Iya, paling banyak di securities crowdfunding paling banyak sekarang sih. Wow. Dana yang terkumpul sudah berapa? 123 miliar per tahun. 123 miliar. Itu dibagi-bagi buat bisnis. Siapa yang mau mulai bisnis, gue punya 123 miliar. Iya, betul. Terus B-Share sendiri keuntungannya dari mana? Nah, kita sebenarnya ada ambil namanya biaya layanan coach. Biaya layanan yang memang 5% itu kita charge ke upfront di depan untuk investor. Biasanya, tapi ini kita biasanya banyak promosi sih. Jadi kayak ada voucher segala macam. Mereka biar ngerasain dulu lah gimana mereka invest kayak gitu. Dan ada juga ada fee ke business owner-nya juga. 5% ya? Betul. Kalau dari sisi itunya, dari si business owner-nya? Business owner kita 5-10% sih. 5-10% dari dana yang mereka terima. Betul. Oke. Dari profit nggak ngambil lagi? Profit kita ada namanya management fee. Nah, itu dari dividen yang kita distribusikan ke investor. Nah, itu 5% dari dividen yang dibagi aja. Tapi kalau kita misalkan minus dan nggak bagi dividen, kita nggak dapat apa-apa. Ada yang udah bagi dividen? Banyak, semua udah hampir bagi dividen. Semua sudah bagi dividen? Iya. Ada beberapa yang masih baru grand opening sih, yang memang berapa persen dari net profit yang dibagikan untuk investor? 50%, 80%? Mostly 80%. 80% dari net profit. Cash bagi-bagi. Kita udah distribusi sekitar 10 miliaran coach. 10 miliaran. Not bad ya. B-Share sementara usianya belum 5 tahun ya? Iya, kita 2018 sih starting. Gitu. Jadi ceritanya awal membangun B-Share itu gimana sih? Iya, jadi awal itu saya sendiri juga investor juga coach di berbagai bisnis kan. Jadi saya fokus di franchise
saya dulu mau invest ke minimarket, nggak terlalu punya banyak modal coach, karena kan modal minimarket itu sekitar 1 M untuk satu outlet termasuk sewa segala macam. Nah, waktu itu saya ngajakin teman-teman yuk patungan, kita invest bareng-bareng gitu ya sama teman-teman. Tapi kan repot, mesti ngurus legalnya, mesti pitching sana sini. Lu mau ikutan join nggak gitu kan? Dan lain-lain. Akhirnya, wah repot juga nih, belum ada nih wadahnya untuk kita bisa invest bareng-bareng. Nah, dari sana kepikiran, kenapa nggak konsep ini kita bawa bukan buat kita-kita aja nih, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis UKM yang bisa kita bantu. Nah, akhirnya kita buatlah ini sebagai sebuah platform yang waktu itu bahkan belum ada regulasi OJK yang belum dibuat juga sama OJK. Jadi kita ikut bantu nyusun OJK, POJK-nya, regulasinya bareng sama OJK kayak gitu. Oh, jadi ini apa? Inisiatif awal-awalnya yang belum ada dari, jadi kompetitor nggak ada dong ya? Waktu itu kita pertama di Indonesia, ya kan? Belum ada waktu itu ya. Waktu itu, jadi justru kita ngobrol sama OJK, kita punya konsep seperti ini dan bisa membantuin banyak orang. Yuk kita duduk bareng bikin regulasinya, baru deh kita kasih advice, kasih masukan juga, dan mereka cukup mendengarkan juga ternyata. Kayak gitu. Waktu itu yang datang siapa? Vincent sendiri atau dibantu dengan siapa? Waktu itu saya sama CFO saya juga Pak Gatot ya, co-founder juga yang menghadap ke OJK sih waktu itu. Gitu ya. Jadi co-foundernya ada Gio, ada Gio CTO, ada Pak Gatot CFO, sama saya sebagai CEO kayak gitu. Oh gitu. Jadi kerjaan CEO ngapain? Nah itu. Jadi ya overall jadi kerjain semuanya sih kalau secara keseluruhan. Gitu, walaupun kita udah punya tim lah ya, kita kerja sama tim, tapi tetap kita ngaturin secara bagaimana bisnis bisa berjalan, saling connect, kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan untuk fundraising juga, karena kan kita masih fundraising juga pre-series A dan segala macam. Oke. Jadi itu salah satu job desk utama saya sih. Kalau cerita startup yang sedang mengurangi pegawai, kena nggak bisa? Sebenarnya kita sebisa mungkin tidak ke arah sana sih coach gitu, karena sebenarnya namanya tim ini kita adalah core daripada perusahaan itu sendiri kan. Sampai kalau mereka cabut atau mereka gimana pasti ada yang pincang sebelah nih coach, karena kita berusaha seoptimal mungkin lah dalam struktur dan memang PSC masing-masing gitu. Tapi waktu pandemi kemarin untungnya kita bisa jalan survive dan nggak lay off sama sekali sih. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau isu yang kemarin itu banyak startup yang melakukan layoff atau ya mereka dituntut untuk profit, itu ceritanya gimana sih? Nah, itu memang sekarang kalau dengan situasi global segala macam, banyak lah ya kita bisa bicara perang segala macam, Rusia, Ukraine dan segala macam, itu membuat banyak venture capital ataupun investor-investor institusi yang akhirnya ngehold untuk taruh dananya di sana. Jadi konsepnya adalah startup ini kan dalam tingkat uncertainty yang agak lebih tinggi dibandingkan bisnis pada umumnya. Nah, di mana di sana mungkin ada bisnis model yang harus berding dulu dan lain-lain. Jadi dengan adanya hold tadi dari venture capital yang jadi mereka lebih selektif aja sih coach ketika mereka mau invest. Jadi instead of mereka hanya ngejar growth, sekarang mereka ini juga nyari profitability dari sebuah startup dan bisnis model yang sudah proven sebelum mereka invest kayak gitu. Jadi terdampak kepada startup yang sudah ada. Sudah ada, yang memang dari awal mungkin road to profitability-nya lebih panjang. Jadi mereka mungkin strateginya burning money di awal untuk dapat customer. Jadi customer acquisition cost-nya sangat besar. Jadi itu yang mereka akhirnya ganti strategi atau ganti bisnis model. Impact-nya adalah mungkin ke perubahan structure, makanya layoff, efisiensi supaya lebih profitable dan lain sebagainya. Oke. Emang apa sih bedanya startup dengan UKM? Nah, jangan-jangan UKM startup juga gitu nggak? Apa sih bedanya? Iya. Nah, ini menarik sih coach. Jadi memang banyak perbedaan persepsi antara kedua makhluk inilah istilahnya gitu ya. Kalau UKM ini kan kita bicara ada business as usual, di mana secara bisnis model mereka mostly sudah profitable dan sudah proven. Karena kita bicara mereka existing business model, jadi kalau bahasa corporate-nya ada BAU ya sudah ada gitu ya. Mereka jualan ya modalnya berapa, COGS, untung. Nah, karyawan untuk menjalankan sekian, OPEX-nya sudah ada. Ya udah tinggal mainnya scalability, buka cabang ya kan. Kemudian bagaimana ekspansi, buka produk baru, inovasi dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan kalau startup ini adalah
bukan hanya sekedar menciptakan produk yang diminati, tapi bagaimana bisnis modelnya ini bisa di-scale dalam waktu cepat, dan memang ini tetap product market fit juga. Jadi yang dikuncinya adalah inovasinya dan new business model. Di mana bisnis model ini mungkin belum ada sebelumnya, tapi begitu dilakukan dan ternyata ini bisa disruptif dan membantu berkali-kali lipat lebih banyak orang dibandingkan bisnis as usual tadi yang adalah UMKM. Berarti buat para investor sebetulnya investasi di UKM lebih menguntungkan daripada investasi di startup. Dalam jangka pendek. Kalau berbicara soal saya punya dana terbatas nih. Iya. Ya kan? Saya punya uang terbatas, ada 50 startup gitu. Ya, saya mungkin kalau venture capital saya bisa invest di semuanya. Iya. Satu booming itu bisa menutupi yang lain, 49 yang gagal, kan gitu ya. Betul. Tapi kalau saya punya dana terbatas, investasi di UKM jauh lebih kelihatan. F&B marketnya kelihatan, barangnya kelihatan. Makanya B-share masuknya ke situ, bukan masuk ke startup gitu kan? Betul. Dan ada nggak invest di startup? Ada sebenarnya. Oh, ada. Satu, karena kita kebetulan kerjasama sama MDI Ventures. MDI ini under Telkom Group, punyanya Telkom. Apa itu bisnisnya? Dia venture capital yang kita kerjasamakan untuk buka namanya Emerge. Emerge ini kayak angel investment network punyanya Emerge yang kolaborasi sama B-share. Dan kita invest di sebuah startup itu live streaming gaming platform gitu. Streaming gaming platform. Ya, namanya Gox. Ini Gox. Gox ini untuk startup gaming gitulah, untuk live streaming. Dan memang yang waktu itu yang ngelit adalah MDI Ventures. Dengan investornya adalah berbeda dengan segmen marketnya B-share. Dia adalah angel investor yang memang sudah teredukasi dengan baik bahwa investasi startup itu beresiko dan mereka willing untuk take the risk kayak gitu. Jadi memang saat ini yang startup kita baru bekerja sama dengan partner ini yang memang lingkup investor juga curated seperti itu. I see. Dari total 92 ya. Portfolio yang berjalan itu kan ada yang sudah lama, ada yang masih baru. Ya. Persentase kesuksesannya berapa besar sih kalau invest di portfolio yang ada di B-share? Ya, kalau bisa dibilang kita masih di atas 90-an% ya. 90%. Ya, karena yang kita bicara gagal itu dalam arti bangkrut. Nah, itu memang masih paling 1-2 yang memang performance-nya nggak terlalu bagus. Tapi overall berjalan dengan baik. Tinggal masalah bagaimana dia bisa growing terus mencapai optimum performance-nya. Gitu. Jadi memang nggak 100% pasti ada yang gagal, tapi masih di atas 90%. Nah, yang kita pengen dengar adalah bagaimana cara B-share bisa memilih. Ini bagus nih. Ini kurang nih. Ini jangan nih. Berarti ada tuh ya filter itu. Ada, betul. Berarti nggak semua orang yang daftar pasti akan tampil sebagai listing. Listing, ya. Tidak. Begitu ya? Betul. Jadi kita sudah punya semacam business scoring. Di mana business scoringnya ini kita sudah ada berbagai kriteria, rumus, dan juga kita komplement dengan teknologi juga untuk mengetahui nih sebenarnya bisnis yang masuk di kita ini layak nggak sih untuk diinvestasikan. Saya mau deh masukin bisnis scoringnya, boleh nggak? Oh, boleh dong. Boleh ya? Jadi saya mau bikin bukan startup lah, ini satu perusahaan software. Software ada nggak software? Software kita yang tadi baru yang Gox itu tadi yang Gox. Oke, saya mau masukin deh. Kira-kira layak nggak ya? Nah, berarti akan dapat feedback juga dong. Betul. Jadi biasanya kita akan ada checklist coach di sana dari business analyst kita, yang mereka sudah punya checklist dari sisi kalau tadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif misalnya tadi foundersnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian marketnya sudah ada atau belum, sampai nanti ke kuantitatif ada persentase margin, ada juga historical performance sudah berjalan berapa lama. Baru nanti ketemu sama data industri yang overall kita ada nih, kalau industri sekian harusnya optimumnya sekian. Berarti ini oke nih, ada scoringnya. Layak nggak gitu? Ya, nanti ada. Tapi tetap masih decisionnya adalah dari human yang memang decide ini layak atau enggak. Memang kita udah mencoba otomasi juga, tapi kedepannya semakin banyak data yang kita punya, analisis itu akan semakin komprehensif. Gitu. Kalau bisnisnya sudah berjalan, boleh nggak? Bisnis sudah berjalan justru boleh, Coach. Jadi bukan bisnis baru seperti outlet baru, boleh nggak? Betul. Boleh, justru sebenarnya yang berjalan lebih bagus. Tinggal apakah kita mau masuk di holding apa di outlet baru.
gitu. Oke, so let's say misalnya nih, jadi ini kita bicara soal katakan ada satu company yang bisnisnya mungkin bukan startup, tapi dia mau gaya-gaya startup, Oke, gitu kan? Ada gaya-gayanya startup. Iya, Jadi misalnya dia buat satu bisnis, misalnya bisnisnya adalah pengantaran laundry. Jadi khusus untuk orang yang mau laundry, antar jemputnya sama mereka. Tapi mereka akan menggunakan teknologi, lingkungan itu dengan laundry sekitar, mereka yang akan manage. Misalnya ceritanya begitu. Udah berjalan, misalnya berjalan, kemudian bisnis modelnya sudah ada, sudah proven, penjualannya sekitar mungkin average sales 1,5 M per bulan. Sudah ada 200-300 kerjasama, ya laundry yang sudah bekerja sama, tapi dia masih di satu kota, mau berkembang ke 2, 3, 4, 5 kota. Jadi modelnya sudah terbentuk di satu kota. Nah kayak gitu bisa? Bisa Coach. Nah jadi gini, yang kita akan cek adalah pertama pasti saya akan tanya adalah, oke, bisnis ini apakah sudah profitable? Profit. Syaratnya memang harus profit kalau di kita, karena kita investasi UKM nih. Omset 1,3 M, profit 80 juta sebulan. Oke. Nah, jadi nanti tinggal gini. Oke, dia butuh pengembangan seperti pindah ke kota baru tadi misalnya. Betul. Nah, pindah ke kota baru, kita investnya tadi, kita mau invest di holding, berarti kita jadi punya 2 kota. Atau kita invest di kota baru aja dengan sistemnya kita bikin bisnis unit baru di kota tersebut yang mereka holding chip in 70%, 30% masyarakat. Tapi kalau misalnya kita lepas company yang ada holding, berarti equity holding itu menjadi milik bersama. Milik masyarakat. Gitu. Yang lebih menguntungkan yang mana? Nah, itu ada 2 persepsi Coach. Jadi yang pertama, kalau kita mainnya di level tadi pengembangan bisnis unit baru yang tidak terlepas dari holding, mungkin bisnis itu bisa lebih profitable dibandingkan kita invest di holding. Kenapa? Karena holding itu biasanya ekspansi terus Coach. Cost-nya nggak dibuat, cash-nya nggak dibuat dividen. Buat growing terus di company. Tapi kalau kita bicara level outlet, orang-orang lebih mikir, kok outlet size-nya kecil dong. Tapi itu profitable. Iya, karena dia kan bebannya cuma satu. Ini kan bebannya satu perusahaan. Jadi beda persepsi orang yang mau invest di holding sama orang mau invest di outlet. Jadi 2 hal yang berbeda. So saya mau buat di satu kota, akan dihitung tuh kamu butuh dana berapa, angka biaya ekspansinya berapa, investasi untuk misalnya mobilisasi orangnya, marketingnya segala macam berapa. Kita invest di situ. Mereka akan kembangkan satu outlet. Si holdingnya nggak keganggu. Betul. Dan kita memang encourage untuk holding ini chip in Coach dan majority kalau bisa di sebuah bisnis yang baru. Majority. Betul. Dengan harapan bahwa dengan adanya cash yang dia keluarkan lebih besar, harusnya skin in the game-nya lebih terasa. Jadi mereka lebih pengen ngejar pengembangannya lebih sukses lah dibandingkan dia nggak terlalu banyak chip in-nya. Tapi ada faktor lain yang sebetulnya membuat bisnis itu akan menjadi sukses, yaitu kalau misalnya pemainnya atau investornya banyak. Betul. Makin banyak investornya makin bangga gitu. Itu gue punya pakai gitu jasa gue punya aja. Pakai gue aja, lu mau antar jemput nih sama gue aja. Benar. Nah, itu yang kita bikin namanya crowd marketing, Coach. Crowd marketing. Nah, ini sebuah inovasi yang kita lagi siapin juga, bahwa benar-benar kita encourage bukan cuma secara masukan ataupun cuma kita infoin aja, tapi benar-benar kita encourage dalam bentuk sistem. Kita lagi develop sistemnya, mengencourage dengan adanya dia belanja dia dapat poin dan lain sebagainya. Kita lagi rancang itu dan dalam waktu dekat akan kita launch. Wih, keren. Ini inovasi, emang kalau startup harus inovasi terus ya. Iya, betul. Jadi BCR itu profitable nggak sekarang? Secara dalam beberapa kuartal kemarin kita sudah profitable. Sudah profitable ya. Wes mantap. So, kalau kita pindah dari sisi investor, sudah bicara ke bisnis apa yang mau diinvestasikan. Sekarang kita bicara soal karakteristik investornya. I see. Nah, sekarang kan kalau saya punya bisnis, saya mau dapat funding, sudah clear lah. Saya udah punya gambaran mau ke holding atau mau outlet, mau berapa persen yang mau dilepas dan seterusnya.
Nah sekarang investor itu ada tipe-tipenya nggak sih? Nah, ada sih coach sebenarnya. Ada ya? Ada. Jadi walaupun kita bicara 100% sekarang investor kita mungkin nggak 100% ya. Majority kita adalah retail investor. Retail Retail investor karena kita bicarakan crowd tadi itu ya. Mhm. Jadi masih mostly keseluruhannya adalah retail investor. Nah, karakteristik orang ini kan beda-beda setiap Iya, individu. iya. Ada yang orang sudah teredukasi, mungkin sudah pernah invest di bursa efek. Jadi mereka sudah tahu nih kalau invest saham tuh ada risiko dan apalagi performance bisnis bisa naik turun. Ada juga first time investor yang memang dia masih baru tahu ada ini dan dia coba invest. Jadi mungkin mindsetnya belum teredukasi. Oh kalau rugi gimana gitu, ada jaminan nggak gitu. Jadi mindset investasi Banyak tuh yang bertanya seperti itu. masih banyak coach. Jadi ya mungkin tugas kita bersama nih termasuk coach juga kita edukasi bareng nih gimana nih Setuju. investor ini kayak gitu. Investor yang paling menyulitkan ada nggak? Ada nggak yang ngerepotin gitu? Ada sih coach karena kadang-kadang dan jangan salah itu ya jangan-jangan kadang-kadang bukan dari investor yang tadi tidak tahu tapi investor yang sudah merasa tahu dan dia jadinya adalah oh kok harusnya seperti ini kok begitu ya tapi dia nggak melihat itu dari gambaran besarnya dari kacamata dan dia memikir bahwa kalau investasi itu harus untung dong tapi dia orang pintar coach sebenarnya. Nah, ada juga yang tipenya kayak gitu. Jadi kita bagaimana kasih disclaimer di depan udah ada dijelaskan, tapi tetap aja yang paling kita bisa lakukan adalah menjelaskan dan report setransparan mungkin apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Itu jadi salah satu cara untuk memberikan para investor nih edukasi. Report apa saja yang didapat oleh investor kalau dia ikut investasi. Nah, ini sih coach. Jadi kita itu agak gila juga sih coach. Jadi reportnya itu bahkan bulanan coach. Bulanan. Saya minta tim itu report bulanan harus ada report operasional sama report financial. Jadi setiap laporan keuangan keluarkan di situ plus laporan kegiatan operasional selama sebulan. Jadi setiap bulan tanggal 20 di bulan berikutnya kita akan serve di dalam dashboard itu ada suatu report tersebut laporan keuangan dan laporan operasional. Jadi mereka bisa secara transparan ada fotonya, ada detailnya, kendalanya apa dan kadang-kadang ada juga yang bisa dibantu oleh investor untuk marketingin dan lain-lain campaign-nya. Nah itu tiap bulan kita nggak pernah telat satu kali pun untuk kasih itu karena itu SLA dan komitmen kita. Jadi yang membuat laporan dari B-share atau dari portfolio? Dari portfolio, tapi kita standardize supaya sesuai dengan servable kepada para investor secara formatnya. Wah. Gitu. Jadi ada kita recheck dan kita nggak sampai audit sih, tapi misalnya kita tetap lihat dan kita challenge ini benar nggak datanya. Jadi buat bisnis intelijen juga bagus ya. Bagus. belajar dari saya belum pernah punya bisnis, terus saya mau invest di salah satu F&B ya bisa belajar. Oh ternyata seperti itu caranya marketnya, costingnya. Bisa belajar dari situ ya. Bisa banget coach. Karena dengan modal yang barrier to entry-nya kita defaultnya 1 juta minimum investasinya, itu bisa banget kita belajar dapat full semua ini ya karena sebagai shareholders. Keren, gitu. keren. Oke, apa sih ini saya baru dapat baru baca nih mengenai equity crowdfunding dan security. Oke. Bedanya apa? Nah, ini coach. Jadi dulu awal-awal yang tadi kita susun bareng OJK itu masih equity crowdfunding. Yang diatur adalah baru penawaran saham kepada publik. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu ternyata ada juga kebutuhan yang mungkin kalau UKM ini apa sih terbitin saham, apa sih saya maunya ya udah bagi hasil aja atau saya maunya ya udah saya loan aja. Nah, akhirnya kita buat namanya satu opsi yang efeknya itu bukan cuma bersifat ekuitas tapi bersifat hutang ataupun sukuk yang bentuknya syariah. Nah, jadi konsepnya adalah obligasi dan sukuk ini bisa diterbitkan juga oleh level UMKM yang tadinya hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar yang TBK aja kayak gitu. Jadi OJK upgrade POJK dari POJK 37 tahun 2018 menjadi POJK 57 tahun 2020. Di mana kita B-share harus upgrade lagi license-nya dan kita sudah dapat license-nya securities crowdfunding. Jadi banyak sekarang UMKM yang bisa kita support lagi. Mungkin secara bisnis belum layak secara equity, tapi kebetulan dia bisa menerbitkan menerbitkan EBUS tadi yang bentuknya obligasi dan sukuk karena sudah ada project dari corporate atau pemerintah yang pembayarannya sudah lebih pasti.
kayak gitu. Wow, bentar. Ini informasinya dahsyat nih. Jadi ada dua. Equity crowdfunding, saya invest menjadi pemegang saham. Ya. Tapi kalau saya belum layak tapi butuh modal, itu pun bisa. Nah, jadi konsepnya adalah ini ada dua hal. Satu, kita masuk invest ke saham perusahaannya tadi. Ya. Kalau memang ternyata saham perusahaannya secara lingkup dan scale perusahaannya mungkin belum terlalu oke, tapi kebetulan dia memang sudah langganan daripada misalkan kementerian ataupun daripada corporate yang mengerjakan project. Dia itu vendor yang sering dapat project. Jadi let's say Coach punya perusahaan yang memang dia ini vendornya Indofood, Unilever misalnya. Ataupun bahkan kemarin Pemda DKI, dia itu mungkin scale marginnya, omsetnya mungkin 800-900 juta, tapi begitu dapat project, dia omsetnya bisa 500 juta dalam waktu sebulan misalnya. Dan itu pembayarannya juga sudah pasti, karena dari, tanda kutip pasti ya, tapi corporate ini kan secara scale dan nilainya mereka akan bayar. Nah, betul. tinggal butuh modal kerja. Nah, saya misalkan tadi omsetnya 500 juta, dia butuh modal kerja let's say 300 juta, sedangkan dia nggak ada cash. Nah, dia udah untung 200 juta depan mata yang kita bisa hitung. Berarti piutang bisa. Misal saya, saya mau kasih piutang nih ke corporate. Betul. Tapi kalau saya kasih piutang, saya nggak ada uang buat muter. Benar. Itu boleh tuh? Boleh Coach. Jadi kita udah tahu nih keuntungan dia margin 200 juta. Ya kan, dari 300 juta modal, 500 juta omset. Tinggal 200 juta ini mau dibagi berapa persen? Oke, 50-50 deh. Tapi kalau saya nggak ambil, sayang opportunity-nya. Betul. Ya kalau saya masukin modal, mendingan saya cari modalnya, kita join. Nah, cost of fund saya sebagai pengusaha berapa? Kalau misalnya saya mau menerbitkan obligasi. Saat ini kita baru charge sekitar 4% dari total dana yang diterima, Coach. Wih, murah ya? Murah. Mau deh. Kalau buat marketing boleh nggak? Sebenarnya untuk marketing kita harus ini based on project, Coach. Kalau project base, jadi harus ada payernya so far. Harus ada payernya. Jadi kita lihatnya based on PO atau SPK. Oke. Jadi konsepnya memang ada bagi hasilnya, tapi ada tadi cost of fund-nya, fee-nya di depan, tapi nanti based on project itu, jadi kita bisa assess kepastian tanda kutip pembayarannya. Berarti paling penting ada penanggung jawab siapa yang mau bayar. Betul. Kalau misalnya ada perusahaan kecil, saya nggak punya dana, ini pokoknya ada penanggung jawab, itu aman tuh, bisa tuh. Betul. Jadi konsepnya kita memang cari yang memang sudah ada payer yang clear dan jadwal pembayaran yang clear, supaya resikonya investor bisa dimitigasi, karena kita nggak haruskan jaminan. Jadi jaminan di SPK itu sendiri. Oke, saya kasih satu kasus ya. Misalnya saya punya agensi. Ini agensi harus PT nggak sih? Kalau untuk obligasi dalam sukuk bisa CV. Bisa CV. Oke. Katakan CV A, CV ABC. Nah, CV ABC dapat order dari Top Coach Indonesia. Oke. Kamu harus handle, saya punya advertising 1 bulan 100 juta. Misalnya. Berarti setiap bulan dia akan spend 100 juta sebagai bisnis sebagai sebagai working capital, betul. 1 bulan kemudian ditagihkan ke Top Coach Indonesia. Ya. Itu boleh nggak? Boleh, Coach. Itu boleh? Boleh. Serius nih? Bisa. Ayo, langsung. Serius, langsung? Oke, langsung kalau gitu. Bisa. Karena kita akan lihat, kita bukan menomorduakan kemampuan dia, tapi kita melihat adalah bahwa Top Coach Indonesia sebagai payernya ini sudah proven secara track record, dan yang akan kita akses bukan hanya dianya sendiri sebagai yang menerbitkan EBUS tadi, obligasi dan sukuk, tapi Top Coach Indonesia yang kita lihat juga. 4% itu satu kali transaksi. Jadi misalkan tadi kebutuhannya let's say 100 juta. 100 juta. Nah, kita cuma potong 4% jadi 96 juta. 96 juta. Nah, tinggal nanti bagi hasilnya berapa dari margin dia kalau memang bentuknya sukuk ya. Ya. Yang di split antara investor dengan dia sebagai yang ngerjain. Oke, let's say kalau 100 juta dia agensi itu rata-rata 10-15%. Nah, 10-15% ada minimal nggak? Nah, minimum sebenarnya di regulasi nggak ada, Coach. Tapi tinggal kemenarikannya terhadap investor. Kalau dari 15%, 5% buat B-share, 10% buat si agensi, oke nggak? Nanti tinggal mainnya di marginnya berapa, sama secara rata-rata yieldnya kalau disetahunkan
itu menarik nggak? Misalkan let's say setahun itu misalkan 18%. Tapi kalau misalkan dibandingkan sebulan, berarti kan mungkin cuma berapa 1-2% gitu. Betul. Tetap menarik karena dilihatnya kan secara yield per tahunnya berapa. Gitu. Berapa lama dia harus bayar lunasi? Nah, maksimum di regulasi itu 2 tahun jatuh tempo. Tapi investor itu lebih suka misalkan proyeknya 3 bulanan, pokok plus bagi hasil sudah kembali. Gitu. Tapi bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi orang investor masyarakat Indonesia lebih suka yang short term. Jadi 3 bulan, proyeknya sudah selesai, modalnya dibalikin, plus ya udah bagi hasilnya berapa. Nah, itu yang kita lihat adalah kemenarikannya, yieldnya berapa kalau setahun? Oh, misalkan 18%. Tapi kalau dibalikin 3 bulan, berarti 3 per 12 kali 18%. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede. Ya nggak gede juga ya. Berarti hitung deposito lebih dari deposito dikit gitu ya. Benar. Makanya banyak boleh banget tuh, yang tuh. suka. Oke, coach. Nah, itu makin banyak nih proyek-proyek sumber dana baru. Betul. Waktu masuk Forbes 30 Under 30 gimana ceritanya? Nah, itu coach. Jadi seru juga sih waktu itu. Kita kan lihat ada Forbes segala macam, kemudian dapat email. Nah, email ini ada open submission untuk kita diarahkan untuk apply gitu ya, untuk si Forbes 30 ini. Nah, ternyata kita baca email itu, kita input data-data, nggak kemudian lama ternyata kita terpilih gitu sebagai Forbes 30. Dan itu sebenarnya mungkin di belakang kita nggak tahu ya, apakah mereka sudah ada expertnya yang kurasi, bahkan mereka juga scouting juga gitu ya, rekam jejaknya dan segala macam. Tapi itu sih di 2020 kita akhirnya dapat masuk ke sana. Sekarang umur berapa nih? Saya sekarang baru mau ulang tahun ke-28 ya. Umur 28 udah punya startup menghandle dana 120 miliar. Wow. Jadi perasaannya gimana punya B-Share? Bangga Coach, senang karena dari awal kita ini pengennya ngebantuin banyak orang sih gitu. Dan pasti dengan adanya B-Share ini, kita yang tadinya orang ini nggak bisa mulai bisnis, harus mereka hanya hidup dari gaji aja, sekarang udah bisa punya passive income dari investasi mereka. Ya pelan-pelan goals mereka keuangan bisa bebas finansial itu cepat bisa tercapai gitu. Dan orang yang tadinya nggak mungkin punya bisnis gitu ya, sekarang 1 juta aja orang udah bisa punya bisnis Coach. Dan di luar daripada itu UMKM bisa growing. Nah kita lihat bukan cuma sekedar bisnis aja, bisnis pasti harus menguntungkan gitu ya. Betul. Tapi bagaimana impact dan kita pengen ngebantuin orang ini benar-benar bisa terwujud nyata gitu kehidupan orang-orang banyak kayak gitu Coach. Berarti kalau saya mau mulai yang security crowdfunding tetap ditentukan oleh masa dong ya? Masa, betul. Berarti masa itu melihat ini menarik apa enggak? Betul. Makanya yang selalu kita bilang ke business owner ataupun klien yang mau menerbitkan tadi efek ini ya, kita melihat bukan cuma dia dapat harga murah untuk kasih bagi hasilnya, tapi apakah bisnis ini menarik untuk diinvest juga buat investor. Jadi kita sebagai penyelenggara B-Share ini menjadi jembatan tadi. Jadi kita advising mereka jangan terlalu kecil juga ya, supaya tetap menarik. Kalau nggak nanti ada potensial nggak funded juga kalau memang nggak diminati. Betul. Kalau terlalu tipis ya. Terlalu tipis. Gitu. Ada nggak bisnis komoditi konvensional begitu? Jual beli besi atau toko bangunan? Ada Coach. Ada. Jadi kemarin ini kita baru buka bisnis yang dia itu jualnya besi Coach, baja besi gitu. Dan toko baja besi ini benar-benar ternyata bagus secara performance-nya. Kita lihat dan ternyata benar kita buka outlet baru di Jawa Timur gitu ya, Gresik di situ. Dan itu bahkan kemarin sampai wakil gubernur datang untuk meresmikan. Sampai kaget ownernya, wah gila, saya bukan di B-Share, yang datang biasanya kan dia bikin acara buat tukang-tukang doang gitu, yang datang sampai wakil gubernur sampai OJK hadir juga. Gitu. Karena sangat antusias banget nih sama bisnis yang tadinya tradisional tadi Coach, tapi benar-benar bisa memanfaatkan securities crowdfunding ini. Wow, keren ya bisnis tradisional. Kalau kita mau lihat bisnis apa yang sedang open
gimana sih? Ini Ada di bshare.id coach. ya. Nah, Oke, ini kita ke bshare.id. ya, nah ini Terus, kita larinya kemana? Daftar bisnis. daftar bisnis di bagian investasi, mulai investasi Bagian bisa. Mulai investasi. Nah, ini ada bisnis yang sedang lagi raising. Nah, ada Oke. progresnya semua di sana, kebutuhan pendanaannya semuanya. Sukuk Mudharabah. Nah, ini yang untuk supply ke Jogja Department Store, coach. Oke. Jadi Jadi ceritanya ini adalah pembuatan baju muslim. baju muslim, dan dia udah punya 23 cabang di Jogja Department Store. Oke. Dan dia mau buka beberapa ekspansi ke outlet Jogja yang lain, tapi dia butuh tambahan modal kerja lah untuk Ini produksi. udah terkumpul 99% nih. Iya, udah mau full, coach. Anjir. 1,2 miliar, men. Iya, itu dalam hitungan menit, coach. Baru dibuka udah full. Gila. 1,2 98 orang doang ini Betul. yang bantu ya. Betul. Nah, ini berapa persen balik modal? Gimana cara tahu? Nah, coba diklik, coach. Nah, ini kita di sana ada detailnya. Jadi begitu ini kan sukuk ya, berarti bentuknya sudah ada bagi hasil dari margin keuntungannya dia pada saat nanti jualan bajunya ke si Jogja. Mana. Nah, ini jadi dalam periode 21%. Wih, 21%, benar. Dan ini dalam waktu jatuh tempo 8 bulan. Gitu. Wah, gede loh. Nah, iya betul. Jadi konsepnya yang kita lihat secara historical itu sekian, dan memang ini menarik, coach, jadinya. Ini minimum berapa? Saya boleh invest minimum berapa? Minimum 1 juta, coach. Minimum 1 juta. 1 juta. Nah, ini short selling, coach. Kali ini yang saham. Oke, ini saham. 95% ya. sudah. Nah, ini yang dibagikan 95%. Tapi ini lebih gede lagi. Lebih gede lagi karena ini equity dan memang secara track record bentuk marginnya lumayan gede, coach. Kalau F&B yang apalagi dessert ya kayak Sorcelli. Ya. Gitu. Nah, wah, jadi keren. menarik, coach. Kita udah buka Sorcelli banyak itu. Ya. Iya, lumayan. Kita udah buka 9. Ini outlet ke-9 yang kita open di Sorcelli, coach. Gitu. Sukuk Mudharabah. Kenapa ya pada pilih ini lebih ke sukuk? Karena sukuk itu tadi lebih sekarang karena lebih certain aja sih, coach, sebagai investor. Karena secara sukuk ini modalnya kadang-kadang ada jaminannya, coach. Ada pengembalian. Ya, jadi kalau equity kan tergantung benar-benar pure profit di lapangan. Kalau sukuk ini kan tadi satu udah ada PO-nya, udah clear marginnya berapa. Kemudian kedua, jaminannya ini biasa fidusia project-nya atau PO-nya difidusiakan. Ya. Kemudian juga ada giro mundur, coach. Jadi dia tulis giro mundur. Kalau misalkan jatuh temponya saya nggak bayar, saya blacklist BI. Saya berani kasih. Oke. Nah, itu saya juga gitu aja. Nah, gua itu kasih giro mundur, iya, giro selesai. mundur ya kan. Itu notaris kok. Jadi aman juga dari kacamata investor gitu, clear. Gitu. Terus ada juga yang kalau CV Zelia ini kenapa juga fundednya cepat juga hitungan menit karena dia berani jaminin properti, coach. Ini juga ada nih teknologi ya. Nah, iya betul. Ini adalah yang tadi. Ini bukan jadi konsepnya ini dia sukuk tapi teknologi sih, coach. Teknologi. Ada nggak yang ini yang berulang-ulang masuk jadi pengusaha yang berulang-ulang menggunakan bshare? Ada, coach. Jadi tadi ya contohnya Sorcelli, Alfamart sekarang udah buka 10 outlet di kita. Udah 10 outlet. Alfamart udah 10 outlet. Sukses dia. Itu habis tuh 100% tuh. Iya, Alfamidi, Alfamart habis juga cepat itu kalau itu retail kan. Kemudian ada juga sukuk yang dia udah mau racing, baru kemarin udah habis pembayaran. Bahkan mau dipercepat, coach, pembayarannya supaya bisa racing lagi. Gitu, karena mereka proyeknya dapat cepat lagi. Rupanya. Iya, karena proyeknya udah dapat depan mata. Oh, saya mau ambil lagi deh, gitu. Teman-teman, ini buat Anda yang nggak tahu cara memulai bisnis, ya, mendingan mulai investasi. Ini by the way bukan promosi, tapi saya mempromosikan. Nah, supaya teman-teman bisa belajar dari bisnis yang suka apa nih? Oh, saya suka F&B, saya suka teknologi, saya suka hijab. Ya udah investasi aja, nggak besar juga kan, nilainya cuma 1 juta. Dan dari 1 juta ini Anda belajar bisnis modelnya, belajar costingnya, belajar semuanya gitu ya. Betul, coach. Jadi sekarang nggak harus bikin bisnis sendiri dulu, coach, bisa belajar dari bisnis orang lain yang sudah proven. Jadi belajar 1 juta tapi langsung ke bisnis yang sedang berjalan. Betul. Gitu. Ada nggak pertemuan antara investor dengan founders atau dengan
dengan pengusahanya. ya. Jadi sebenarnya pada saat kita fundraising seperti ini ada grup diskusi yang kita buat coach. Jadi foundernya ini bisa mempresentasikan secara detail bagaimana future plan-nya mereka. Jadi pada saat itu kita ada siapin webinar, ada kita siapin Q&A di mana nanti investor nanya, ini gimana, itu mereka bisa jelasin secara komprehensif dan semakin bagus dia jelasin, semakin cepat funding yang didapat sih. Oke. Jadi makanya ada beberapa yang cepat 100% habis. Betul. Dan database dari investor ada berapa banyak sekarang? Sekarang ada 170.000 lebih. 170.000 investor. Aktif berarti ya? Aktif. Mereka ada juga yang masih belum invest sih, tapi mostly mereka nungguin apa bisnisnya mau di-invest lagi nih. Produk yang bagus apa gitu ya? Benar. Oke. So bisnis-bisnis yang kalau ada orang yang mengerti tentang, apalagi mengerti tentang pertanian. Betul. Ya dia memang, ini gua ngerti nih, ini foundernya bagus, dia invest pasti lebih yakin ya. Betul. Makanya yang kayak kemarin yang toko baja itu namanya Balaraja, itu benar-benar ownernya juga cukup udah punya pengalaman luar biasa di industri. Dulu itu dia punya pabrik sendiri bahkan. Jadi sampai sekarang pabriknya masih ada. Jadi dia mau bikin versi retailnya untuk distribusi jualannya dan segala macam. Wow. Jadi itu semakin berburu lagi nih investor, banyak yang nggak kebagian dan lain-lain. Wah, Black Canyon juga ada ya? Iya. Menarik. Bisnis sedang berjalan, belum ada investasi yang sedang berlangsung. Oke. Terakhir nih, ada nggak secondary market? Nah, ini ada coach. Jadi di kita itu kemarin juga baru transaksi. Total bid and offer-nya mencapai 4,5 miliar dalam 10 hari aja, coach. Gimana tuh ceritanya? Gimana? Para cara kerjanya? Jadi konsepnya kita ini sebagai investor yang sudah invest minimum setahun, kita ini bisa juga jual sahamnya ke investor lain yang kemarin belum sempat kebagian tadi. Tapi harga bisa naik? Harga bisa naik, coach. Jadi kita invest di satu, misalnya per lembar saham 50.000, ada yang kemarin naik sampai 145.000, coach. Woi. Jadi dan ada yang mau beli, coach, gitu. Karena harga itu terbentuk kan dari supply and demand. Betul. Gitu. Kita udah ada ARA, ARB juga kayak kita investasi saham, tapi gulung terus. Gitu. Karena memang fundamental bisnisnya bagus. Iya. Gitu. Kalau ini benar-benar nyata sih ya. Kalau di stock market kan banyak orang yang ya antara harga dengan fundamental belum tentu nyambung. Benar. Gitu. Ini kalau fundamentalnya bagus pasti naik. Kalau fundamental kurang oke pasti akan terdiskon. Betul. Otomatis secara fakta kita bisa lihat. Betul. Gitu. Ya stock market ada faktor sentimen, ada faktor bandar gitu kan. Ada kerjasama baru misalnya. Benar. Jadi kalau ini lebih lihat langsung bisa baca laporan keuangannya seperti apa. Betul. Untung enggak, berkembang apa enggak. Benar. Ya, kebetulan ada yang mau jual, berarti nggak harus jual 100% dong? Nggak, bisa jual sebagian. Dia bisa jual sebagian. Betul. Bahkan yang terbaru kita kan kemarin total minimumnya 5 juta gitu ya. Sekarang kita udah stock split, jadi 50 ribuan bisa jual. Oh, stock split? Iya. Berarti ini adalah pasar modal untuk UKM. UKM, betul. Memang gitu ya, pasar modal untuk UKM. Benar. Wow. Keren. Saya nggak nyangka B-Share sejauh ini. Bayangan saya adalah seperti Kickstarter di Amerika yang pokoknya ada baru, ayo siapa yang interested gitu ya untuk funding perusahaan baru ini, tapi nggak ada lagi yang sukuknya lah atau obligasi dan seterusnya gitu. Ini bisa sampai ke secondary market, bisa jual share-nya gitu. Betul. Keren. Wow. What's the future menurut Vincent untuk ini? Apakah akan ada kompetitor yang akan membuat seperti ini lagi? Atau susah nggak sih menjalankan ini? Kalau dibilang susah relatif sih, Coach. Tapi lebih nggak gampang untuk kita bisa menjalankan ini mulai dari nol ya. Apalagi sekarang baik lagi ada izin OJK yang kita mesti settle dulu sekarang gitu ya. Dan itu nggak gampang juga dapat approval dari OJK-nya. Gitu. Jadi barrier to entry-nya memang cukup tinggi dan memang secara bisnis model bukan bisnis yang semua orang bisa lakukan sih. Karena ini gabungan antara teknologi, pengetahuan analisis bisnis dan bagaimana memudahkan investor untuk bisa invest. Gitu. Jadi benar-benar banyak divisi-divisi yang memang harus dedicated untuk nge-support ini. Beda model dengan Santara ya. Nah, Santara baru equity crowdfunding sih, Coach.
Dia baru equity, memang sudah ada juga secondary market. Secondary market juga. Tapi securities yang belum masuk. Ya, dia belum dapat izin securitiesnya, betul. Oke. Wah, ada gaul nggak tuh sama itu? Ada kolaborasi atau apa? Iya. Teman-teman juga sih, karena kita kan di asosiasi Aludi, saling ngobrol juga sama teman-teman ini. Foundernya siapa sih antara? Foundernya kalau exactly kita kurang tahu sih yang detailnya, tapi ada macam-macam sih, ada kalau nggak salah ada Pak Madigu juga, kemudian juga saya kenalnya namanya Mas Aves, selaku CEO-nya gitu ya. Dan memang kita di asosiasi cukup ngobrol juga, cukup dekat juga gitu. Selain Santara ada siapa lagi? Macam-macam sih coach. Jadi yang masih ada. Oh, jadi selain B-Share, Santara ada siapa lagi? Ada, kita di yang berizin itu ada 11 sebenarnya. 11 yang sudah berizin di OJK. Jadi ada yang fokusnya ke properti, ada yang fokusnya ke syariah, ada yang macam-macam segmen, ada industri kreatif. Jadi kadang-kadang mereka itu mainnya ke fokus ke segmen market yang ceruknya beda-beda. Kalau kita kan fokusnya ke UKM sama franchise bisnis yang memang sudah proven dan lain sebagainya. Makanya brand-brand terkemuka yang kita ajak kolaborasi kan. Benar. Gitu. UKM yang potensial juga kita ajak kayak gitu. Wah. Kalau kita bicara future coach tadi, ya kita bicara masa depannya masih akan sangat cerah, karena kedepannya kita bukan cuma securities crowdfunding platform aja. Kita bahkan memikirnya adalah kita pengen jadi investment banking platform secara keseluruhan. Di mana kita ini bisa bukan cakupannya di Indonesia aja, tapi kita bisa go global juga. Waduh, gitu. Goldman Sachs lah ya. Goldman Sachs lah. Goldman Sachs untuk UKM. Bener coach. Arahnya ke sana. Wow. Dari share sendiri. Bener. Ini thank you banget buat pengetahuan yang di-share di sesi hari ini, dan very insightful dari segi investor, dari segi UKM. Dan juga orang-orang yang punya bisnis bagus tapi bingung mau mengembangkan, ini support yang sebetulnya dicari oleh banyak orang. Dan senang banget kita akan mulai kerjasama. Siap. Yes. Oke, thank you Vincent. Thank you Coach. Thank you banget udah diundang. So much. Siap. Teman-teman, jangan lupa apa komen Anda, apa pembelajarannya. Dan kalau mau investasi, ada saya kasih linknya ya di deskripsi. Saya Tom MC Flash, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.